malam ini adalah tugas Suryo jaga malam. Jatah jaga malam lagi. Suryo adalah penjaga pabrik yang bertugas mengecek keadaan pabrik dan sekaligus absen malam. Selalu anak kecil ini yang datang. Pabrik tempat kerjanya Suryo memang terkenal serem. Awal masuk pabrik, hawa sekitar terasa berbeda. Seolah banyak mata yang tak kasat sedang mengawasinya. Suryo selalu mencoba menenangkan diri. Setiap kali ia meras merinding saat berkeliling. Dia lagi. Beberapa tempat ia periksa keadaannya. Semoga malam ini tidak terjadi yang aneh-aneh. Suasana malam di pabrik yang kosong benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Dan hantu anak kecil Belanda sering muncul saat Suryo jaga malam. Kau ini hanya ketawa saja. Namun Suryo selalu berusaha mengabaikannya. Semua tempat terlihat aman dan terkendali. Meski para hantu terus menampakkan diri. Tertawa terus, padahal tidak ada yang lucu. Hingga akhirnya, tiba-tiba terdengar suara barang terjatuh dari ruang penyimpanan. Suryo pun lekas berlari untuk mengecek keadaan. Bikin ulah apa lagi mereka? Awalnya tak terlihat hal ganjil. Suara apa tadi? Namun kemudian muncul sebuah labu hitam. Labu? Yang menggelinding ke arah Suryo. Terlihat janggal karena ada labu di pabrik. Aku tahu, kau pasti jadi kepala kan? Suryo pun meraih labu tersebut. Dan tiba-tiba labu hitam itu menyeringai sambil tertawa seram. Sudah kuduga. Suryo pun langsung lari karena panik. Kepala labu itu terus mengejarnya sambil cekikikan. Suryo terus berlari dan berlari. Tanpa sadar, ruangan pabrik itu tiba-tiba berubah menjadi hutan belantara. Sejenak Suryo stok, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Permainan apa lagi yang mereka buat? Lalu bagaimana caraku kembali? Merepotkan saja. Dan suara hantu anak Belanda itu terus-terusan terdengar mengikuti langkahnya. Situasi ini makin membingungkan untuk Suryo. Tempat apa ini? Puas sekali dia mempermainkan orang seperti ini. Bagaimana aku pulang? Hingga kemunculan sebuah eskalator besar yang sedang sibuk menggali tanah. Pertunjukan apa lagi ini? Kemudian menghilang begitu saja. Ada-ada saja ulah para hantu itu. Di tengah kebingungannya, Suryo pun melanjutkan langkahnya. Sekarang apa yang harus kulakukan? Dasar hantu kurang kerjaan. Terlihat lagi eskalator menggali tanah di daerah pemukiman warga. Dan muncul beberapa rangka manusia dari tanah yang ikut tergali.
Apa maksud semua ini? Hingga akhirnya galian tanah itu berubah menjadi pemakaman dan akhirnya berubah lagi menjadi rangka bangunan pabrik tempat ia bekerja. Apakah sudah selesai? Masih dalam kebingungannya, Suryo berusaha tetap tenang dan melanjutkan langkahnya. Apakah sudah benar kembali ke pabrik? Di mana para hantu kurang kerjaan itu? Apakah sudah selesai bermainnya? Untuk memeriksa ruangan lainnya, Dia muncul lagi. bahkan saat ia memeriksa bagian luar gedung pabrik, Sebaiknya aku cari udara segar dulu. Sepertinya di sini aman. para hantu itu pun terus-terusan mengikutinya. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Mereka mengikutiku. Tidak bisa, kalau begini terus. Aku butuh kopi dan gorengan. Sepertinya di sini aman. Tak tahan lagi, akhirnya Suryo menelpon temannya agar datang untuk menemaninya jaga malam ini. Halo bro, aku butuh bantuanmu malam ini. Cepatlah datang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kapan orang itu akan datang? Aku sudah mulai bosan dan mengantuk. Karena bosan menunggu, akhirnya Suryo pun ketiduran. Beberapa hantu berusaha menjahili Suryo saat tertidur lelap. Namun ia terbangun karena dengan samar terdengar suara cekikikan. Mereka mulai datang lagi. Mana lapar dan tidak ada kopi. Lagi-lagi hantu kepala labu itu muncul. Dia lagi. Dan mengejar Suryo. Suryo pun langsung lari terbirit-birit. Hingga akhirnya ia menabrak seseorang. Hey bro, kenapa kau lari? Akhirnya kau datang juga bro. Teman yang ia telepon tadi akhirnya datang juga. Temannya bercerita kalau memang banyak hantu di pabrik tersebut. Sudah cukup soal hantu. Para hantu di pabrik ini memang terkenal sangat jahil bro. Aku mengantuk. Benar-benar butuh kopi. Pergilah cari kopi, sekalian gorengan bro. Bosan dengan hantu, akhirnya Suryo memutuskan untuk pergi beli kopi dulu. Aku cari kopi dulu lah. Cerita kelam tentang pabrik ini kenapa banyak hantu? Karena memang pabrik ini dibangun di atas tanah pemakaman dan rumah para warga yang digusur paksa. Bahkan banyak tulang belulang yang tidak dikuburkan lagi dengan layak. Hal itulah yang membuat para arwah marah dan sering meneror para pegawai pabrik. Semoga para hantu itu tidak menjahilimu, bro.
Paling tidak sampai aku kembali. Saat keluar gedung pabrik, tiba-tiba tampak sebuah pohon pepaya yang berbuah lebat. Sejak kapan ada pohon pepaya di sini? Padahal Suryo merasa pohon pepaya tersebut tidak ada sebelumnya. Karena buahnya begitu banyak, Suryo tergoda untuk mengambilnya sebagai teman minum kopi nanti. Kalau ku ambil beberapa tidak apa-apa kan? Jangan-jangan ada yang punya. Buahnya banyak, kalau ku ambil satu tidak akan ketahuan kan? Bukan milik para hantu itu kan? Sesaat Suryo hendak memetik, Ambil saja, siapa cepat dia dapat. Ambil 1, 2 juga boleh. tiba-tiba pohon pepaya itu berubah menjadi kuntilanak Ambil 3 juga boleh kan? dan berubah lagi menjadi hantu kepala labu. Dasar hantu kurang kerjaan. Yang terus mengejarnya sambil cekikikan dengan menyeramkan.